Ixia bisa. Iritel? Iritel sih. Kalau Ixia mungkin gampang dimasukin sama Khalid dan Suyo. Ini masih ada Oke. Nathan kan yang bisa diambil RRQ juga. Ya jangan-jangan Nathan Matilda? Nathan Bisa. Gua nggak Nathan setuju sih Matilda. Nathan di RRQ, gua nggak setuju. Oke. Karena menurut gua itu mengurangi power Skylar. Karena Skylar harus nunggu item dulu. Farmingnya terlambat dan rotasi dari Idok. Ini bingung dia. Iya. Dia mau fokus ke siapa? Tapi lagi-lagi syarat untuk Cascute dan NMM. Karena tadi udah tahu nih Ci, diimbangin Iritel, rotasinya ya kan. Diimbangin rotasi Hildanya pakai Benedetta. Betul. Makanya di sini ditutup aja mendingan. Jadikah dia ambil Nathan di sini karena Iritel sudah di ban? Gua jujur jangan sampai Nathan sih. Jangan sampai Skylar ini kesulitan di core lane-nya gitu loh. Karena mereka butuh banget gimana caranya Skylar bisa farming mobility sendiri. Iya. Farming mobility ya. Cloud, Mungkin Bruno bisa jadi. Bruno juga bisa jadi. aku merasa kalau Cloud itu bisa ngejawab banget untuk Zushin. Ya. Jadi kayak kejar-kejaran. Blink in, blink out gitu loh. Ditambah lagi blazing red from Skylar ini kemarin berhasil mendapatkan kemenangan untuk RRQ loh. Melawan tim Liquid ID. Tapi Nathan. Nathan. Yap. Tetap Karena mereka dengan butuh- hero pegangannya Skylar. Ya, berarti mereka butuh untuk habisin badan depan kan Suyo dengan si Khalid. Ini Harit sih menurut gua. Kalau mereka mau main Harit? Harit, yes. Atau One. Karena ada Matilda, Hilda, Bane. Oh, One oke. masih possible di sini. One possible, tapi metode late game nggak sih? Agak terlalu lama untuk one-nya, berat banget untuk lawan Skylar. Harit untuk catch up ke arah Skylarnya Iya, bisa. bisa. Team fight depannya mereka udah punya 2 badan, Haritnya free. Beatrix. Wow, Beatrix. Oke, tapi Beatrix yang sendirian. Sendirian tidak ada pairingan pick off. Tidak pairing, pick off. Tidak ada pairingan. Sayang gak sih? Aku bilang bakal sayang sih, karena di game pertama pun kebetulan karena ada chip aja itu. Kebetulan ya, untuk bisa main flanking ke belakang. Iya. Wow. Rora. Stopper. Karena nanti Suyo, Hylos, Khalid kalau misalkan ada tengah-tengah team fight, bakal kacau kalau ada Frigid Glass Dan ya. ini close combat. 3 punya close combat. 1 di backline dan sosok dari Yeskiel. Ini kayaknya bukan sebuah masalah untuk dari front to back ya. Kayak menurut aku sih berat banget loh untuk Liquid. Aku bilang Kalau dari ada aku Aurorins mungkin juga. ke Liquid Oji. Kamu Wow. Liquid? Suyo. Suyo? Wow, Suyo. oke. Aku Apa, nggak Bang? salah Q sih. Ada Matilda soalnya. Apa? RRQ, Aurorins. Oke, tentunya kita bakal menyaksikan apakah match point di tangan RRQ atau Liquid akan bounce back. So, Caster, take it away. Game yang keempat akan kita jalankan lagi. 2-1 untuk RRQ Hoshi. Oke. Akan seperti apa lagi hasilnya ini ya? Tapi sebelumnya, dengan semangat yang masih membara, sekali lagi untuk menjambut game yang keempat, Eldorado, mana suaranya? Ternyata makin malam makin rame. Terlihat ya kali ini semuanya memenuhi Eldorado dan lihat Yeskiel akan membalaskan apa yang sudah dialaminya di game sebelumnya bahkan Yep, Pride of Ice. sudah terpecah di 30 detik pertama. Dan Dairon di tempat yang berbeda, ada hasil yang beda juga. Itu dia, sebuah pergerakan yang cukup template, mencoba untuk cut. Dan ternyata tim Liquid ID udah tahu solusinya dan bahkan di bawah menit yang pertama, Fabian dengan Suyonya udah dapetin 1 poin kill. Yep, dan Widi pun menunjukkan satu aksi terbarunya lagi dengan Khalid Rom, walaupun kemarin juga sempat ada di beberapa tim yang lain. Tapi sekarang coba lihat Widi, membuat sebuah pagar yang cukup maju agar tidak ada yang benar-benar bisa masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan di atas, santai dulu seperti ya bagi Skylar. Iya, dan terangkat lagi dan itu dia ya, permainan agresif. Sebenarnya secara poke damage, kalau ngelihat dari Rins juga nih yang menyelipkan Rapture di dalam tubuhnya, dari satu buah Hellstone Blaze-nya juga ngepoknya terus-terusan. Sakit Cooldown-nya juga cepat lagi cuma Buset, dibandingkan aja. oke ada flicker dan satu yang terakhir Ringe ya hampir saja, tapi untung flicker sudah dibuang. Pride of Ice dalam masa cooldown. Oke, itu bakal menjadi informasi yang sangat-sangat mahal pastinya. Dan di menit yang pertama, sekarang tim Liquid ID kembali memimpin dengan 721 gold lead-nya. Sementara ngelihat dari Fabian, ya ini the power of Suyo. Dan RRQ berarti tipikal yang berani untuk lepas hero-hero yang lagi overpower ya. Yap, disembur tadi dengan Soulsiver yang emang udah diperlihatkan ya. Begitu besar damage, begitu masif damage yang bisa dihasilkan oleh Suyo dengan satu skill tersebut. Oke, dan teritori dari area Turtle sekarang sudah mulai dikuasai juga oleh tim Liquid ID. Bahkan tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes yang berarti, bahkan
kayaknya upaya dari RRQ untuk ngintip ke arah Turtle aja gak ada. Sulit, sulit banget. Terdengar di belakang kita bagaimana teriakan dari masing-masing super fans. Mereka masih ada. Masih ada bahkan di festival ya. Di luar sana tuh rame banget. Iya, Keren ya, walaupun mungkin ini adalah kaum-kaum yang kalah cepat war. Kalah cepat war tiket ini. Ya, kaum-kaum ketikung. Buset deh kom-kom ketikung. Yang penting mah di luar mah sendal jangan ketukar ya. Pasangan juga tuker juga. Lah gimana itu? Takutnya salah bawa pulang kan. Tapi ya, kembali lagi dari bagaimana Hilda akan memberikan satu buah presensinya di area jungle ini dengan tim Liquid ID. Lagi dan lagi Dairon benar-benar dikoyak tapi tidak ada jalan pulang untuk Dairon. Ya, dan tidak ada hal yang sama untuk kedua kalinya harusnya ya. Ini udah kebaca. Ini udah bener-bener juga langsung diantisipasi sama tim Liquid ID. Yap. Terlihat di bagian atas juga ada beberapa migrasi dari Hierarchy. Mereka berkumpul 4 player in total tadi. Namun dengan Helton Blast tadi yang sudah ngecek ke dalam rumputan kecil. Ada Khalid yang bersembunyi. Besar tornado dikeluarkan tapi jarak masih dimiliki oleh Idok. Oke, masih cukup aman sejauh ini. Tapi masalahnya kali ini tim Liquid ID memberikan adaptif gameplay. Dengan ngasih lagi Hildanya di first pick bahkan. Yap, dan pertempuran kembali terpecah. Ada satu lagi entropi yang dihasilkan dan Widhi. Hampir saja Widhi masih selamat dengan satu flicker yang dia milikin. Itu flicker tepat waktu, kalau nggak tepat waktunya dia bisa tumbang. Dan sekarang kembali belum ada point kill yang bisa diciptakan oleh RRQ Hoshi. Bahkan ini Widhi nggak pulang, Widhi hadir lagi untuk bisa ngeganggu Kara Sutujin. Yep. Karena kadang kalau flicker kecepatan juga kalau momentumnya nggak tepat ya. Interference malah membuat flicker kita nggak kemana-mana. Iya, jadi flicker di tempat ya. Malah flicker di tempat. Nah ini benar-benar nih 1v1 situation antara Hilda dan juga Suyo. Tapi ada bala bantuan yang dihasilkan oleh Yehezkiel. Dairon ya mau pergi ke arah mana. Langsung diajar begitu saja. Berhasil didapatkan kembali tapi waktu sudah dicoba untuk Dairon agar diberikan kepada rekan-rekannya. Ada migrasi pemain yang memang sudah terlihat. Tapi pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Rizja dengan Prewes sudah mulai terpecah lagi. Rizja berhasil langsung dihancurkan. Mereka kembali berhasil diusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Coba lihat Yeskiel memanggil Skylar agar kembali mendekat dan satu terakhirnya didapatkan oleh Iron Shiki. Oke, dan kali ini tim Liquid ID benar-benar bisa menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan kedua kalinya. Pergerakan yang dipatahkan karena lumayan template nih untuk Hilda yang ngekat. Itu sama aja kayak baca buku 2 kali. Ya. Sama aja kayak balikan sama makan. Wadaw. Ya ilah masih balik aja. Ayo, Oke, lanjut lagi di atas. Ada keuntungan besar yang didapatkan oleh Iron Shiki. Ini Biru Passion dikeluarkan. Platingan sudah diselesaikan. Dan sekarang Hilda ditahan untuk tidak bisa mendekat. Dan kemungkinan besar auto turretnya bisa dihancurkan pula. Tapi Aran ditabrak dengan Circling Eagle. Wah, kuat gak sih ini kuda yang benar-benar nahan semuanya juga akan ada di lini depan dengan bermodalkan satu buah Legend Gem aja dan juga Dominance Ice. Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan tapi ternyata tidak. Untuk satu Frost Priest tadi yang memang tidak tepat waktu ataupun tidak tepat mengenai ke arah Aran. Ada Raider Apathy masuk dari Iron Shiki. Oke, one shot, one kill dari Iron Shiki. Serangan jarak jauh yang akhirnya membuat adanya eksekusi atas inisiasi yang dilakukan tim Liquid ID. Sejauh ini belum ada mistake yang terlihat seperti di game kedua dan ketiga tadi, Pak. 7 poin kill tanpa balas sejauh ini. War X sekarang ada di dalam tubuh Suyo. Pavian di atas sendirian. Beda 3 dan 4 level. What? Itu Apple Queller ya. Dipanah kayak begitu mas, sakit. Dari jarak jauh. Iya. Itu kayak kepanahnya Sun Shin zaman dulu kan. Ya masih pas masuk meta. Alright, tapi kembali lagi kali ini dengan 7-0, 6.800 di menit yang ke-6. Yep. Sejauh ini yang paling jauh. Ini sejauh ini yang paling jauh ya? Iya. Oke. Kita lihat apakah keberlanjutan yang emang benar-benar dimiliki oleh tim Liquid ID dengan keuntungan yang udah mereka miliki akan terus berlanjut dan Sutujin tanpa ada balasan, tanpa ada upaya untuk bisa melawan, tidak bisa memberikan perlawanan begitu masif pula. Namun untuk sekarang mereka benar-benar diusir mundur lagi dan oleh Buff berhasil diamankan, outer turret mid berhasil dihancurkan harusnya dengan berkumpulnya pemain Rainer Apathy. Sudah terlihat satu katapult akan menjadi pembantu mereka. Wow, targeting mahal dari Widhi. Dia benar-benar ngincer dan Sutujin lah yang menjadi korban. Membuat kali ini objektif kembali ditabung. Turtle kembali diamankan oleh Pavian menjadi perfect turtle untuk tim Liquid ID. Dan Sutujin tertinggal 4 level. Bakal Entropy dipaksakan untuk keluar lagi. Wah ini ngeri sih, reset yang dilakukan oleh tim Liquid ID benar-benar ditunjukkan kali ini. Glowing One udah selesai. Oleh Yeskiel ini akan kembali memberikan damage besar. Dan ada reduce pastinya dari Lifesteal dan Dairon.
semena-mena gitu Fabian tadi masuknya ya. Kuat gak sih? Dia fighter. Kenapa Suya juga dari tadi kita lihat di band terus-terusan dan benar-benar di first pick kali ini menjadi impact yang bagus banget. Oke, itu dia. Buset deh, ada Weskar dikeluarkan tapi Aaron Shiki berhasil mundur ke depannya berbeda. Flicker sudah dikeluarkan. Oke, ada flicker untuk mundur dulu ya, ada informasi juga yang disampaikan. Tapi masalahnya bukan cuma dari sekedar flicker kan. Tactical reposition juga dia lumayan ngeri buat ngedash ke depan. Ngeri-ngeri sedep nih ya, tapi Susujin masih punya retribution untuk menyelamatkan satu buah purple buff miliknya. Namun di arah top lane, Iron Shiki dengan Nibirusnya. Wait, ini dia. Tidak ada flicker dan harusnya Iron Shiki sempat mengubah ke Weskar namun ternyata dibalaskan begitu saja. Maka sekarang Widya pun berhasil dihancurkan. Terjadi satu mistake dari pemain tim Liquid ID di mana Fabian yang masih berhasil mundur dan juga sekarang Skylar yang mencoba untuk menghancurkan satu terapi dan mereka berhasil untuk bisa membalaskan 3 poin ke Semak dengan sangat cepat. Dan itu dia, satu pergerakan dari Iron Shiki yang terpunish dengan Frigid Glacier. Targeting memang tadi kena 3 orang sekaligus dari Raging Sandstorm. Namun apalah daya, di dalam satu buah inner turret dive terlalu jauh. Dan itulah zona bermain dari RRQ sehingga satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID bisa dipunish. Yap. Dan ada bonus seperti di mana sekarang Aran yang benar-benar dihajar. Arannya langsung dikomen dan Aran menghilang. Dan RRQ bangkit. Momentum dipegang oleh RRQ. Walaupun memang dari tadi Susujin 0-3-0. Tapi momentum yang akhirnya bisa diciptakan membuat kali ini pun dari seorang jungler dari RRQ Susujin bisa mengejar dan bahkan setup duluan ke arah Lordnya. Yap, cuman level masih sangat terlihat jelas perbedaannya. Ada satu orang tadi langsung dibanting Yeskiel menjadi orang terdepan. Widinya mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya akan langsung maju ke bagian depan. Lordnya berhasil didapatkan oleh Aaron Shiki. Coba lihat beberapa pemain langsung konsekuensi tapi Dairon yang berhasil diacukan. Widinya menjadi orang terdepan dengan satu kick and guard-nya. Terlalu lama Widi mendahan. Seluruh damage akan di bagian depan tapi Fabian mendapatkan nidok pula. Oke, wow, Runner Rapati yang memang kena kepada Skylar tapi HP-nya masih cukup banyak sehingga tidak langsung bisa dieksekusi. Namun momentum kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Mereka secure Lord, mereka akan paksa inner turret bisa dihancurkan. Yap, itu dia beberapa pemain tadi sudah berhasil dihilangkan. Susujin tertangkap basah, ada satu dari catch dan Susujin tidak bisa pulang karena sekarang ada Fabian dan juga Yeskiel. Semua dari source skill yang dia keluarkan digocek oleh Fabian. Di shutdown dan satu buah glass path away. Oke, Aran numpang lewat saja. Tidak ada pola damage yang sangat-sangat dekat dengan dirinya. Namun sekarang Dairon ditembak sakit banget. Dari Raja ada Nibir special dikeluarkan kembali. Itu glass path away cuma ngasih batas doang ya? Yap. Nggak boleh lewat. Nggak boleh sampai sini. lewat, ya. Tolong ya, jangan sentuh Lord saya. Betul, punten selur. Kalau punten jawabnya apa? Ah, Rampes. Mangga. Oh, mangga itu. Sampurasun. Ini Kagak gimana tahu, sih udah Ul. seminggu di Bandung masih belum ngerti juga. Oke, Athena Shield diamankan juga nih untuk Widhi. Renner Rapati masih belum menggapai ke arah seorang Skylarnya, tapi setidaknya nih ada pasif dari base turret di top lane yang sudah tertrigger. Yap. Berkumpul 5 player sekarang di area mid. Ada satu lagi Queen Swing yang udah didapatkan oleh Fabian, akan semakin pede lagi untuk maju. Bisa membabar habis pemain-pemain dari RRQ. Iya, ini modal untuk dari Skylar juga udah cukup harusnya ya. Ada Stadium, ada Feather Heaven dan juga Holy Crystal. Divine Glyph bisa jadi pilihan selanjutnya, sementara bermodalkan juga tadi Fury Hammer langsung ke arah Blade of Despair. Sekarang sudah ditambahkan kembali oleh Malefic Roar dan juga Heptasis. 1000 keunggulan yang dipegang oleh Aaron Shiki. Yap. Purple buff sekarang diamankan. Purple buff berhasil diambil. Oh, ini makin tertekan sih, tapi balik lagi. Nathan ini hero spesialis comeback. Ya kan, yang udah kita lihat, tapi berarti sepanjang rally ini Nathan win rate-nya masih 0%. Dan apakah akan kembali dipecahkan nih sama RRQ untuk bisa dapetin kemenangan atas penggunaan dari Nathan. Dan juga template gameplay dari Hilda yang sebenarnya dari tadi dirusuh terus-terusan. Tapi masalah ini ngerusuhnya adalah Suyo. Durability-nya kencang, damage-nya juga Damage-nya ada. kencang. Dia punya dash ability juga. Paket komplit tau sih. Dan bukan kayak Alpha yang one way ticket. Weh, Skylar. Cukup berani Skylar tadi. Iya. Entropi dikeluarkan dan berhasil mundur. Nah itu dia, muter baik tuh. Yap. Coba kena siapa nih kira-kira? Iyo! Dor. What? Sisa 2 bar SP saja. Gak Begitu masalah. menyakitkan damage dari Renner tadi. Nah itu dia cap-cip dulu gak sih? Ini muter, kena yang mana. Orange buff-nya udah dikantongin sama Aaron Shiki. Tapi masalahnya itu yang kena juga idok ya. Dengan, walaupun memang dia roamer, tapi balik lagi yang digunakan adalah support. Sehingga durability-nya nggak terlalu besar, tapi ya nggak perlu waktu juga untuk Again. recall. Karena adanya Flash of Oasis
Guiding Wind ngebuat akhirnya shieldnya pun bertambah, HP-nya pun bertambah. Raging Sandstorm tadi digunakan oleh Widi untuk mundur. Yep. Mundur kembali tapi setidaknya sekarang udah masuk menit 12. Skylar harusnya udah bisa menjadi satu orang dengan damage dealer yang bisa dihantarkan dengan begitu besar ya. Iya, tapi masalahnya ada Lord juga nih. Betul. Yang diamankan oleh tim Liquid ID 8.500 gold keunggulan yang dipegang. Bahkan kalau melihat dari turretnya juga di sini masih belum hancur ya. Ya. Masih utuh 9 walaupun di atas tinggal, wah kesenggol aja hancur itu mah. Ini atas aman, bawah aman, tengah aman. Mereka hanya tinggal wave manajemennya aja akan seperti apa. Dan Lord bergerak lewat mid. Yap, dan Winter Crown tadi udah dimiliki sama Fabian. Yap. Dia bakal lebih berani lagi nantinya untuk dive in, untuk bisa bertahan jauh lebih lama di lini paling depan. Tapi ini dia, lane yang ternyata bawahnya agak sedikit ketahan nih Pak. Jadi kayaknya nggak akan ada lane push yang dioptimalkan juga oleh tim Liquid ID karena tengahnya udah masuk duluan. Yep. Dan di atas wave minion akan masuk di tengah, Lordnya sudah langsung membantai. Tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Widi, coba lihat di bagian depan. Fabian ada jauh banget tapi Skylarnya berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja di bagian belakang daerah mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi Hiroshiki masih berhasil selamat. Dan sekarang Fabian beserta kawan-kawan mereka bersiap untuk bisa memenangkan di game yang keempat. Karena Rainer rapatnya kalau mereka siapapun Winter Crown yang keluarkan seterusnya berhasil dihancurkan dan game yang keempat menjadi milik dari tim Liquid ID. Dan ternyata tim Liquid ID punya Widi. Itu dia inisiasi yang mengerikan, Raging Sandstorm yang selalu punya target yang mahal. Tim Liquid ID menyamakan kedudukan dan rally dari Best of 7 series ini akan semakin panas. Minim mistake, riset yang dilakukan, tim Liquid ID benar-benar melakukan bagaimana dan menunjukkan bagaimana mereka bisa melakukan satu buah riset dan juga meminimalisir, dan itu dia mistake-mistake yang tadi kita lihat. Yap. Kayaknya hampir gak ada di game ini. Lagi dan lagi ya, mereka menuntaskan apapun yang sudah terjadi di 2 game sebelumnya. Mereka menemukan celahnya, mereka hancurkan juga RRQ di game yang keempat. Skor 2 sama, terus berlanjut teman-teman. Siapa yang akan mencapai kemenangan keempat terlebih dahulu? Iya. Karena sangat sulit untuk kita tebak. Betul. Dengan permainan dari kedua tim yang begitu luar biasa. Iya, karena game 3 tadi one-sided buat RRQ. Yap, game keempat one-sided untuk buat- tim Liquid ID. Tapi masalahnya di game kelima nanti, itu siapapun yang menang akan menuju ke Match match point. Itu akan menjadi satu tantangan lagi karena yang berhadapan dengan tim yang lagi memiliki match point itu akan ada pressure lebih Yap. lagi harusnya. Pressure akan semakin gila lagi, tapi ini dia last moment, last fight-nya dengan Lord yang emang benar-benar berhasil masuk di area tengah, namun di atas Raging Sandstorm yang begitu bagus walaupun ketabrak tadi juga. Iya, walaupun ada ikan julung-julung lagi, kan ikan Iya. benter, nyata ikan benter. Buset, Tapi loh, berarti ini lagi-lagi rapor merah buat Nathan. Ya, Nathan yang ternyata 4 game loh. Dari kemarin itu selalu menjadi spesialis comeback, Yep. spesialis defense. Yep. Tapi benar-benar di rally kali ini bukan jawaban kayaknya untuk Nathan. 4 game Nathan belum berhasil loh. Iya, dan juga sebenarnya thanks to Widi. Targeting, positioning, inisiasi yang begitu mahal dari sang guru. Oke, ya wes kalau begitu sekarang waktunya untuk AG, Om Wawa, KB, dan juga Oji. Panelis, let's go.